Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bonka. Terima kasih teman-teman yang support, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-teman ya, konten beberapa bulan lalu, sekitar kurang lebih 8 bulan atau berapa teman-teman. Teman-teman bisa cek videonya, update ini bahan bonsai kelapa yang lolos dari pembusukan isi batok ya teman-teman ya, karena kita sigap dan cepat menanggapinya teman-teman. Jika tidak segera ditangani teman-teman, pembusukan isi batok bisa berakibat fatal teman-teman ya, bisa berakibat kematian juga teman-teman, karena nutrisi yang diandalkan itu sudah tidak sehat lagi teman-teman ya. Karena tunas kelapa teman-teman mempunyai nutrisi bawaannya di dalam batoknya teman-teman, ataupun di dalam tempurung aslinya dan ditambah dengan sabut kelapa sebagai nutrisi tambahan eksklusif teman-teman. Inilah perkembangan teman-teman pasca beberapa bulan lalu, dan ini sebenarnya terjadi keanehan yang sangat jarang dan langka teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat videonya pada konten sebelumnya, ini bahan belum pernah saya tukar teman-teman ya. Bahkan potnya masih ini teman-teman. Pada 8 bulan lalu kurang lebih teman-teman, ini sudah mulai belajar pecah daun teman-teman ya. Saat itu pecah daun itu alami teman-teman ya. Saya senang, sangat senang, karena sudah kelapa sayur saya pecah daun di usia 1 tahunan kurang lebih teman-teman. Namun setelah terjadi pembusukan isi batok teman-teman, bahan ini tumbuhnya sangat melambat teman-teman, karena dia sudah tidak lagi mempunyai nutrisi bawaannya teman-teman, sudah tidak lagi punya nutrisi eksklusifnya. Jadi dia hanya berharap pada media tanam yang kita berikan teman-teman. Itu pun kita berikan media tanam yang sangat mini teman-teman ya, sangat minim, sangat sedikit media tanamnya teman-teman. Otomatis juga dia sedikit mendapatkan nutrisi. Ditambah lagi jika akar serabut ini tidak bisa mencari nutrisi teman, alamat bahan ini akan segera mati teman-teman ya. Namun alhamdulillah ini akar serabut yang saya program ini teman-teman, meskipun pertumbuhannya melambat nih teman-teman, bahkan kembali berdaun pemula teman-teman ya. Ini zoom kak, ini satu pun tidak ada yang terurai teman-teman. Ini tidak ada yang terurai teman-teman ya. Ini full kembali berdaun tunas kelapa. Sementara zoom kak, ini bisa teman-teman lihat, ini tidak ada yang saya robek teman-teman ya. Jika ini bahan dirobek teman-teman, ini akan segera mengering tepian daun-daun ini teman-teman ya. Ini buktinya bahan ini sudah belajar pecah daun di daun yang tuanya, namun kembali berdaun pemula teman-teman pada daun terbarunya. Cukup aneh teman-teman ya. Namun inilah kita merawat bonsai kelapa. Ini terjadi karena kesalahan teman-teman ya. Karena kesalahan kita mengekspos batok yang terlalu dini hingga mengakibatkan batok itu stres teman-teman. Lalu otomatis mengganggu pertumbuhannya teman-teman ya. Hanya keberuntung ini teman-teman, beruntung bahan ini tidak mati teman-teman ya, masih bertahan hidup. Inilah perkembangan teman-teman. Dan batok ini teman, sempat saya buat batok variasi, namun kembali saya lepas teman-teman, karena saya menjaga pertumbuhannya teman-teman. Jika batok variasi itu kan mengandung lem teman-teman ya. Namun jika dia sudah kembali nanti subur kembali teman-teman, insya Allah ini akan kembali saya gunakan batok variasi teman-teman ya, ataupun batok tempelan. Ini kita rawat sedikit teman-teman ya. Ini pelapisnya kita bersihkan sedikit, tarik-tarik saja teman-teman. Namun ini teman-teman, ini belumlah subur teman-teman ya. Terlihat dari pelepahnya yang sangat mini teman-teman. Ini adalah kelapa sayur yang seharusnya ini berpelepah tebal teman-teman ya. Namun ini tidak lebih besar daripada kelingking saya. Ini akibat akar serabut yang bekerja terpaksa teman-teman ya. Hanya beruntung akar serabutnya masih bisa mandiri teman-teman, hingga dia bisa mencari nutrisi di dalam pot media yang sangat terbatas ini teman-teman. Dan ini akar panjangnya teman-teman masih saya lindungi, masih saya ground untuk mempertahankan agar hidupnya bisa lebih panjang teman-teman ya. Ini bekas lemnya masih ada teman-teman. Nah ini bekas lem batok teman-teman ya, kita bersihkan saja teman-teman. Bekas lem ini teman-teman ya, kita bersihkan saja agar terlihat
bonggolnya asli teman-teman. Nah, ini bekas lem kita bersihkan teman-teman. Ini sudah pernah saya gunakan batok variasi, namun saya kembali melepasnya teman-teman. Pada 8 bulan lalu ini ada 2 bahan teman-teman ya, pasca pelepasan batok karena pembusukan. Kita lanjut pada bahan yang satunya teman, kelapa gading. Nah, ini teman-teman, ini apa adanya teman, ini tidak saya usahakan membuatnya cantik untuk konten ya. Inilah kondisinya saat ini teman-teman. Namun alhamdulillah ini tidak kembali awet pemulanya teman-teman. Meskipun pertumbuhannya lambat, namun dia tetap belajar pecah daun teman-teman ya. Nah, ini sedikit bisa kita balikkan teman-teman. Ini alhamdulillah tetap belajar pecah daun meskipun tak terlalu subur teman-teman ya, sedikit layu teman-teman. Dan ini terjadi pembusukan terjadi hama teman-teman ya, dihinggapi kutu putih. Dan ini batoknya sudah saya ganti teman-teman ya, yang sedikit lebih minion. Ini ada juga saya buatkan konten saat pemasangan batok minion ini teman-teman ya. Oke teman-teman, ini saya juga ada satu bahan kelapa gading. Sepertinya ini terjadi pembusukan isi batok juga teman-teman. Kita buka groundnya sebentar teman-teman. Ini beberapa hari lalu saya buatkan konten saat pasca saya ekstrim, namun hanya membuat video shot teman-teman. Ini program akar unik saya teman-teman ya. Ini tetap masih saya ground akarnya untuk dilindungi agar tetap bertumbuh teman-teman. Dan ini saat membuat video shot ini saya mencurigai batok ini terjadi sedikit goyang teman-teman. Lalu saya lem teman-teman ya, ini masih ada lemnya belum kering teman-teman. Ini saya lem dengan bubuk serbuk kopi teman-teman ya, kopi tanpa gula teman-teman. Namun untuk melekatkan ini teman-teman. Namun saya putuskan untuk segera melepas batok ini teman-teman ya. Meskipun aromanya tidak terlalu busuk teman-teman. Namun bahan ini sudah goyang teman-teman ya. Ini kita lepas lemnya terlebih dahulu teman-teman. Lemnya sudah keras. Nih kita lepas lemnya teman-teman. Ini sudah goyang teman-teman. Ini sudah goyang. Untuk ini teman-teman, agar bahan ini tidak terjadi masalah teman-teman, karena nutrisinya sudah bisa dipastikan ini nutrisinya sudah tidak lagi sehat teman-teman ya. Kita potong teman-teman ya. Kita lihat teman-teman, kita potong, kita buang. Batok ini masih bisa kita gunakan jika ingin teman-teman ya. Namun jika tidak, batok ini bisa kita ganti dengan yang lebih mini teman-teman. Ini masih ada tersangkut teman-teman ya, tersangkut di akar kecilnya teman-teman. Pelan teman-teman ya. Inilah kondisinya teman. Ini bahan ini sekarang sudah tanpa batok lagi teman-teman ya. Dan ini program akar unik saya. Namun alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan hidup teman-teman ya. Ini sudah sering kali saya buatkan konten. Dan ini pasca membuat video shot, saat itu saya baru sayat, dan ini ikatannya belum saya lepas teman-teman ya. Saya menjaga tunas yang muda ini yang baru saja kita kuliti agar tetap kokoh berdiri teman-teman. Kita lihat isi batoknya teman-teman ya. Sedikit busuk teman-teman. Inilah teman-teman ya. Meskipun ini bahan tidak saya program dari pelepasan sabut dari dini, terjadi pembusukan. Ini teman-teman lihat, ini terjadi pembusukan isi batok teman-teman ya. Inilah efek samping fatal karena kita dari dini, jika kita dari dini melepas sabut ini untuk kepentingan gaya teman-teman ya. Namun berakibat fatal dengan pertumbuhan bahan bonsai kelapa kita jangka panjang teman-teman ya. Ini beruntung teman-teman bisa sigap untuk menanganinya agar bahan ini masih bisa diselamatkan. Dan ini teman-teman, akar tetap kita ground teman-teman ya, tetap kita lindungi, apalagi dia pasca terjadi pembusukan akar teman-teman. Ini sepertinya akar cabang teman-teman. Ini akar cabang sepertinya sedikit membusuk teman-teman. Segera kita potong teman-teman ya. Ini sudah membusuk akar cabangnya teman-teman. Dan akar serabut yang masih segar kita biarkan teman-teman ya. Ini akar yang melingkar ini teman-teman, alhamdulillah sepertinya masih sehat-sehat saja teman-teman. Namun ini jika terjadi pembusukan teman, segera kita tangani. Dan ini ada akar terbaru teman-teman ya, dan tetap kita lindungi.
Baiklah teman, berhubung durasi, terima kasih yang sudah support, like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.